Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit atau tidak enak badan, semoga cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tinggal 2 pertandingan lagi menanti tim Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. 2 laga penentu ini akan terjawab apakah skuad Garuda mampu lolos langsung ke Piala Dunia melalui posisi 2 besar grup C atau melaju ke putaran keempat sebagai peringkat ketiga atau keempat, ya, atau justru tersingkir dari persaingan. Nah, 2 laga tersisa sendirilah lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025 di Jepang. Ya. Jadi kemenangan adalah harga mati di laga kontra Cina untuk memuluskan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Tapi tentu ini tidak akan mudah, ya. Bahkan meski baru-baru ini media-media di Cina menilai jika Indonesia tengah ada di atas mereka untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Nah, inilah rangkuman dibalik sorotan dan analisa dari media-media Asia, khususnya Cina, ya, jelang menghadapi timnas Indonesia. Jadi kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0, ya, yang kemarin itu tak hanya memberikan 3 poin ekstra yang membantu Indonesia dan juga membuka peluang untuk terbang ke Piala Dunia, tapi juga memberikan sorotan tajam atas kualitas tim Garuda yang tidak bisa lagi diremehkan seperti dulu. Kan kita pernah dihantam Bahrain itu 10-0. Maksudnya Indonesia telah menunjukkan sekali, ya, bahwa kualitas mereka kini bisa bersaing dengan tim top Asia. Timnas membuktikan dengan organisasi permainan dan pendekatan yang benar, tim Garuda bisa sangat kuat di dalam bertahan. Dan terbaru kehadiran oleh Romani telah berhasil secara signifikan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Melihat itulah media-media di Cina pun tak luput untuk menyoroti perkembangan dan kualitas dari tim Indonesia. Saat ini mereka menyoroti sosok Oleh Romani yang luar biasa dengan sebuah artikel berjudul Romance Rememberable Effect. Jadi Indonesia World Cup Quality. Istilahnya bahwa Indonesia menuju ke Piala Dunia itu sangat baik, ya. Dan kita dengan adanya artikel itu pastinya kita berbangga, ya. Tapi juga harus waspada, karena lawan memuji itu jangan berarti kita harus berkepala besar, ya. Jadi dengan sanjungan-sanjungan 2 media atau media Asia maupun Cina, ya, pemain-pemain siapa saja, ya, tim Indonesia yang punya impact atau kualitas tinggi, hingga artikel mengulas atau prospek Indonesia yang lebih berpotensi lolos ke Piala Dunia, ya. Ya jelas kalau keterangan dari media terbitkan kita tahu bahwa Indonesia di atas Bahrain dan Cina, ya pasti, karena nilai Cina dan Bahrain adalah 6, kita sudah 9, ya. Jadi usai kemenangan timnas Indonesia menghadapi Bahrain baru ini,
meski Cina jelas enggak lagi menempatkan Indonesia sebagai tim yang bisa diremehkan, di mana di satu sisi ini menunjukkan kualitas kita yang sudah diakui, tapi di sisi lain juga menjadi pesan jika Indonesia harus lebih waspada, mengingat lawan pasti akan mempersiapkan timnya dengan sebaik mungkin usai melihat Indonesia berkembang dengan pesatnya. Nah, pemain-pemain Indonesia yang diwaspadai Cina ya, dalam satu ulasannya di artikelnya media Cina ya, Sohu hingga China Sport ya, China Sport mengulas nama-nama pemain yang menurut mereka punya kualitas yang dampak permainan besar untuk tim Garuda. Di antaranya Zhu Pelupesi. Menurut mereka, Zhu Pelupesi menunjukkan peran sebagai kontributor kunci di dalam kemenangan atas Bahrain. Meski tidak mencetak gol ya, atau assist, kehadiran gelandang berusia 31 tahun ini yang baru dinaturalisasi awal tahun 2025 mengubah dinamika lini tengah Indonesia. Ia memutus serangan balik Bahrain dengan cerdas ya, dengan pengalaman bermain di era divisi bersama FC Groningen serta sebelumnya di Championship Inggris bersama Sheffield Wednesday. Pelupesi membawa ketenangan, disiplin taktis dan permainan yang cerdas. Jadi itu adalah ulasan yang luar biasa. Nah, terlepas dari itu, ada juga yang menyoroti masalah Rizky Ridho. Mereka menjelaskan ya, bahwa Rizky Ridho adalah pejuang sejati di jantung pertahanan Indonesia. Ridho menunjukkan semangat pantang menyerah, dan ketangguhan Ridho adalah cerminan semangat Indonesia. Ia bermain dengan hati bahkan ketika tubuhnya terlihat lelah. Ya. Sorotan ini menegaskan bahwa Ridho bukan hanya pemain kunci di lapangan, tetapi juga simbol inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Ya. Sesuatu yang membuat Cina harus waspada pada duel fisik di GBK nanti. Ya. Selanjutnya oleh Romeni. Ya. Kalau Romeni jelas bahwa Ole memiliki fleksibilitas yang luar biasa yang jadi kunci bagaimana Indonesia mampu lebih efektif dalam menciptakan peluang dan gol. Oleh tidak hanya bisa menyisir dari sayap, ketika dari posisi tengah ia juga bisa menembus pertahanan lawan. Ya. Jadi itulah ulasan-ulasan yang disampaikan media Cina, ya, termasuk Justin Hubner dan tentunya tim kita JJS yang betul-betul punya apresiasi yang tinggi. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan di dalam laga melawan Cina kita bisa menang. Amin. Merdeka.